Baik, kembali lagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam acara webinar kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu istirahat sejenak sambil menikmati hidangan yang Bapak Ibu siapkan. Tidak usah khawatir, kami juga sedia buah-buahan. Ini bukan buah plastik kok, jadi tidak usah khawatir. Ya. Membuat silakan Bapak Ibu santai aja, kita simak semuanya sampai dengan akhir dari seluruh acara webinar kita siang hari ini. Saya masih melanjutkan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pemirsa yang pada hari ini telah mengikuti. Yang pertama buat Mas Karel ini dari Pak Agus. Nah ini Mas Karel, Mas. Buat Mas Karel, adakah langkah konkret yang sudah dilakukan untuk bisa mengaktifkan para OMK di lingkungan yang ada di paroki yang saat ini bisa dikatakan OMK lingkungan sangat pasif? Nah ini sebuah tantangan Mas Karel. Karena ini juga selaras dengan arah dasar arah dasar keuskupan kita untuk mengaktifkan lingkungan sebagai akar dari paroki. Kira-kira gimana Mas Karel? Kalau itu sih, sekarang kita sudah mengganti dari nama OMK paroki jadi OMK separoki, karena kita nggak pilih yang eksklusif gitu. Jadi ada OMK paroki sendiri, ada OMK wilayah sendiri, ada OMK sendiri juga nggak ada. OMK paroki bagi dari OMK wilayah sebagai dari OMK lingkungan. Lalu kalau langkah konkretnya buat mendukung sih, kebanyakan kita tuh sudah mengadakan acara-acara yang skala besar. Yang mau nggak mau setiap lingkungan itu harus kirim perwakilan. Jadi secara langsung kita agak memaksa dulu biar pas mereka udah join kita, ternyata nyaman ya di OMK ini, akhirnya baru mereka bisa tulisan. Jadi itu pentingnya perannya orang tua sih menurut saya. Itu enggak, soalnya kebanyakan dari anak-anak ini dikirim dulu sama orang tuanya, setelah sudah masuk, jadi mereka, oh ternyata nyaman sih. Kalau mereka dari awal nggak dikirim ini, mereka mungkin nggak pernah mau masuk. Ya, percuma kita ada acara-acara terus kalau orang tuanya nggak support itu agak susah juga. Oke. Nah sekarang sampai sejauh ini kira-kira kendala apa yang paling sering dijumpai Mas Karel dan teman-teman pengurus OMK paroki ini terhadap tanda petik terhadap support atau dukungan dari orang tua? Karena ini masa pandemi juga sih Pak. Jadi banyak orang tua itu melarang, jadi kayak dia nggak bisa ikut itu kayak bahaya COVID, sebenarnya yang saya bisa jadi di sini itu kegiatan apapun yang melakukan itu prosesnya itu berjalan ketat loh. Kita selalu pakai sanitizer, masker terus, facial bahkan itu sih aman harus. Iya. Oke, terima kasih Mas Karel atas sedikit jaminan ya, walaupun tidak mutlak Mas. Oke, semoga semangat ini muncul dan didorong serta diberikan support dari para orang tua Mas Karel ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu kirimkan kepada kami, seperti yang saya janjikan tadi di awal bahwa kami berkesempatan merekam pembicaraan, merekam sedikit rekaman tentang apa yang disampaikan oleh Romo Karel. Romo Karel berhasil direkam 2 sesi. Yang pertama adalah harapan beliau tentang manajemen dan manajerial paroki. Ini juga mungkin cocok untuk Romo Rudi, karena Romo Karel lebih menekankan bagaimana sih memanajerial atau memanage paroki ini, terutama di sisi zaman modern seperti sekarang ini. Lalu yang kedua, Romo Karel juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-30 tahun bagi paroki kita tercinta. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, pemirsa siap ya menayangkan tayangan dari Romo Karel? Oke, baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan dan kita simak bersama ungkapan serta rekaman dari hasil pembicaraan para panitia hari ulang tahun paroki ke-30 bersama Romo Karel sesaat sebelum Romo Karel akhirnya berpulang ke rumah Allah Bapa di surga. Baik Bapak Ibu, mari kita simak apa yang disampaikan Romo Karel untuk kita semuanya. Silakan Mas. Mengenai manajemen paroki pastoral ya, titik dasarnya adalah kepemimpinan partisipatif, melibatkan banyak umat ya. Karena umatnya terlalu banyak, maka diprioritaskan pada struktur seperti 4 bidang pastoral itu, sumber, umum, khusus, dan formasio. Baru seksi-seksi, wilayah, lingkungan, aktivis-aktivis yang potensial, kemudian tokoh-tokoh sejarah,
supaya ada sinkron antara wawasan sekarang dan dulu. Ya, itu saya kira nanti parokinya berjalan dengan aman, tidak bertentangan, konflik salah satu kelompok dengan kelompok lain. Ya, saya kira begitu aja. Yang ketiga Romo ya. Ya. 1, 2, 3, silakan. Mari Romo, silakan pesannya. Hai Paroki Santo Yusuf Karampilang, selamat ulang tahun ke-30. Semoga dengan usia 30 ini semakin dewasa dalam iman, harapan, dan kasih, dan juga ya semakin matang dalam menghadapi masalah-masalah. Dengan demikian paroki ini menjadi paroki yang sungguh-sungguh ditiru oleh paroki lain. Amin. Baik, terima kasih. Demikian Romo Budi, apa yang harapan serta ungkapan dari Romo Karel. Intinya adalah dalam memanajerial paroki ini dengan situasi umat yang sebegitu banyaknya, itu lebih mementingkan leadership untuk leadership yang efektif kepada umat dalam penggembalaan, dalam karya pastoral. Kemudian yang kedua, diharapkan ada kesinambungan antara pelaku-pelaku sejarah paroki kita sampai dengan saat ini. Nah, ini yang cukup menggelitik serta sekaligus memicu kita, Romo. Nah, kira-kira menurut Romo Rudi bisa mengomentari atau memberikan komentar apa terhadap apa yang disampaikan oleh Romo Karel tadi? Ya, memang kalau saya lihat ya, kenapa paroki kita ini kalau ada ulang tahun paroki kurang apa ya? Nah, itu mungkin bisa jadi karena pertama adalah terputusnya yang mungkin yang tahu tentang paroki, lalu juga bagaimana mereka juga dikenalkan ya. Itu yang mungkin kita kelupaan. Hanya menurut saya sejak kita 2018 ya, menurut saya atau 19, saya mengajak semakin melihat sejarah. Karena ternyata sejarah inilah yang akhirnya bisa mempersatukan kita, menurut saya. Karena orang yang tahu sejarah itu orang jadi, oh ya kita sama ya, kita sebenarnya jadi tahu wilayah saya itu sampai sana ya, dulu seperti apa. Karena kalau tidak, yang namanya orang baru, apalagi nanti yang banyak datang adalah keluarga baru di perumahan-perumahan itu ya, mereka datang ya ketika tadi saya bilang itu betul misa ya, hanya datang misa. Sehingga ketika ada kelompok persekutuan kegiatan di rumah juga tidak hadir karena yang memang saya perlu misa. Dengan menjadi orang Katolik saya hanya perlu misa. Dan itu yang menurut saya memang perlu. Lalu yang kedua, memang untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik, baik dari tingkat paroki sampai lingkungan itu yang tidak mudah menurut saya. Tetapi ini saya mengajak ke seluruh umat sebenarnya bahwa jangan membiarkan potensi-potensi besar kita ini di mana-mana, tetapi tidak optimal untuk kita sendiri. Itu yang menurut saya. Karena apa? Karena biasanya pemilihan ketua lingkungan itu kalah-kalah. Jadi pokoknya ini jadi ketua lingkungan. Mungkin ada dalam lingkungan itu ada yang lebih baik dari dia, bisa jadi. Sehingga ya karena dipilih nggak bisa nyelak lagi ya sudah. Akhirnya ya sudahlah jadi ketua lingkungan. Makanya saya dulu senang waktu pemilihan OMK yang terakhir. Mereka pakai kampanye. Iya, betul. Pakai kampanye visi misi ya, masyarakat ya waktu itu menyampaikan visi misi. Saya bayangkan kalau nanti ketua lingkungan sampai seperti ini, menurut saya mesti pasti ketemu yang terbaik. Dan kita tahu akhirnya kita menemukan ketua OMK yang juga terbaik menurut saya. Dan itu yang menurut saya diperlukan ya, kesadaran umat seperti itu. Karena ya namanya mengelola orang, kalau nanti tidak orang yang menurut saya potensial, ya pasti kesulitan. Kalau ada lingkungan yang mungkin ini nggak greget, kenapa ya bisa jadi ketua lingkungannya, kepengurusan lingkungannya tidak sesuai, atau bahkan ya tadi buat kalah-kalahan. Nah itu yang ada yang ketua lingkungan, karena mau ketua lingkungan, oh, ada yang ngelak, nggak ada. Dia jadi ketua lingkungan, dari ngelak lagi. Nah itu yang cukup berbahaya. Maka soal leadership ini menurut saya juga harus disupport oleh umat ya. Karena saya misalkan di paroki ini tanpa Pak Andreas, saya juga tidak bisa bergerak apa-apa misalkan, atau tanpa
mungkin pengurus-pengurus di BPKP yang kompeten, ya saya akan kesulitan. Tapi ketika muncul orang-orang yang terbaik, misalkan Pak Andreas, ketua bidang dan lain-lain yang baik, ketua seksi yang baik, ya mereka jalan. Dan itu yang menurut saya kerjanya paroki jadi lebih mudah gitu ya. Kalau kita nggak punya tim yang bagus, ya pasti berat. Dan saya pastikan paroki akan kesulitan kalau tidak didukung, dibantu oleh umat yang baik yang menurut saya juga ahli di bidangnya sehingga bisa mensupport pelayanan di tingkat paroki sampai itu. Pak Fran, satu hal yang mungkin perlu kita tahu juga, kira-kira, mohon maaf Pak Fran, apakah ada perasaan dari Pak Fran sebagai salah satu pelaku sejarah perjalanan paroki kita tercinta ini yang ke-31 tahun ini sekarang ini, ada nggak perasaan muncul di diri Pak Fran mungkin mewakili para sesepuh kita di paroki ini terlupakan? Paroki ini seolah-olah melupakan kaum sepuh, kaum pendiri atau godfather dari paroki kita tercinta. Ada nggak muncul kira-kira perasaan itu Pak Fran? Mungkin sengaja dilupakan, tidak mungkin. Maksudnya sengaja dilupakan tidak? Nah, dari pengurus yang berikutnya sengaja melupakannya tidak. Ya. Mungkin ya terkesan dilupakan atau melupakan karena mungkin ya, keterbatasan waktu kita, keterbatasan leadership seorang kan. Tidak seperti saya ini sudah pernah berpikir bagaimana supaya paroki ini disebut sebuah sejarah dan itu tidak pernah tercapai, tidak pernah menjadi. Dan syukur pada hari ini walaupun belum membentuk sebuah buku, tapi dengan adanya peringatan webinar semacam ini, saya secara pribadi sebagai salah satu orang yang ya, mengikuti sejarah, mengikuti sejarah. Saya senang mengikuti. Dan itu salah satu bentuk kepedulian pengurus-pengurus sekarang akan sejarah paroki nasional. Dilupakan oleh orang sekarang enggak sih? Karena memang kita batasan tenaga untuk memikirkan bagaimana supaya membuat sebuah sejarah paroki. Syukur pada Tuhan hari ini, kemudian ini merupakan langkah awal dan terbentuknya nanti sebuah buku. Nanti di situ akan ada siapa sih? Iya, terima kasih Pak Fran. Mas Karel, apa harapan Anda nih? Kira-kira dengan cerita kita semua yang berdiskusi mulai jam 10 tadi sampai sekarang ini, benang merah yang bisa Anda ambil manfaatnya sebagai seorang generasi muda dengan keberadaan tanda petik tadi Pak Fran sebagai pelaku sejarah dilupakan tidak ya, tetapi memang mungkin lebih karena keadaannya Pak Fran ya, karena keadaan dan sebagainya yang menuntut akhirnya tanda petik seolah-olah terlupakan. Nah sekarang sebagai generasi muda kira-kira apa yang akan Anda tarik benang merahnya ini? Ya tentunya gereja paroki yang kita cintai ini perjalanannya panjang gitu. Ya. Jadi saya sebagai generasi penerus, kita semua anak OMK sebagai generasi penerus itu nggak boleh melupakan dan harus terus mempertahankan budaya yang sudah baik, membuatnya lebih baik lagi sih. Tantangannya apa Mas kira-kira Mas? Tantangannya ya kalau anak OMK itu pasti dirasakan di ada awareness-nya anak-anak sendiri sih Mas. Tentang kemauan untuk bertahan, ikut terlibat, ikut capek, ikut memanggil salib ini lah. Oke. Jadi itu merupakan satu tantangan tersendiri bagi Mas Karel ya. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau tertanggapi? Oke, dari Bu Kristina. Untuk Mas Karel nih Mas. Wah, ini dicintai ibu-ibu ini Mas. Dari dulu gitu lah. Gitu, sempurna gitu ya. Jadi produsen ibu yang mencintai Mas Karel. Untuk Mas Karel, OMK dimanapun butuh perhatian, butuh sapaan, banyak yang minder, takut, nggak berani, dan jauh. Utamanya yang kaum putri ini Mas. Bagaimana jalan keluarnya dan OMK kita kelak tidak hilang begitu saja? Wah ini pertanyaannya berat sekali nih. Moga-moga terjawab Mas Karel. Moga Mas, silakan Mas. Biasa Mas, kalau saya itu pertama harus support saudara. Ayo masuk, kemudian dicicipin lah. Soalnya yang saya pelajari anak-anak yang saya jalani yang belum pernah ikut sama sekali OMK,
ini sekali terlibat, jadi mereka masih ketagihan. Soalnya ya mereka merasakan, oh punya teman yang sebaya, terus kalau mereka ke gereja itu masih bisa orang tua harus pulang, bisa juga bisa, siap jaminan juga dengan pulang. Jadi itu sih orang tua tuh ya butuh orang tua tahun biar mau terlibat, nanti kan dia terlibat percaya pasti tidak takabur. Oke, saya menggarisbawahi satu pertanyaan nih Mas. Banyak yang minder. Nah, ini kiatnya Mas Karel gimana nih Mas? Iya, saya ini bersingkat ini kan cuma ini pelayanan gitu, Mas. Ya, ini pelayanan. Siapapun berhak dan wajib walaupun saya pelayanan. Jadi, saya ini apapun keahliannya, skillnya pasti kita bisa menempatkan mereka di tempat-tempat terbaik dan membuat mereka jadi profesional. Itu saya bilang. Oke. Mungkin ini juga pertanyaan untuk Romo juga nih. Sebenarnya lebih kepada kebutuhan perhatian, sapaan, kemudian banyak yang minder, takut, nggak berani dan jauh. Utamanya bagi yang putri nih Romo. Ada mungkin komentar atau wawasan tersendiri Romo terhadap ya karena bagaimanapun juga OMK adalah generasi penerus kita Romo. Iya. Kalau saya sih melihat perkembangan OMK sekarang ya di paroki ini menurut saya cukup senang karena bagi saya mereka sudah tahu yang dilakukan. Ya. Jadi misalkan seperti yang disampaikan Mas Karel tadi, bagaimana akhirnya OMK paroki ini bukan OMK eksklusif gitu ya. Bagaimana mendorong, mengajak, menyapa seluruh OMK di seluruh paroki dengan ya rasanya menggandeng mereka untuk terlibat dengan kegiatan-kegiatan. Dan memang kalau menurut saya rasa minder, takut, dan itu karena memang melihat dari jauh. Mas saya bisa enggak kayak itu atau saya bisa enggak kayak Mas Karel itu ya. Mungkin soal-soal itu, tapi coba tadi sudah disampaikan nyemplungnya berarti. Karena pertama-tama ini kan seusia ya. Tentangnya juga tidak terlalu jauh sehingga pasti dunianya juga sebenarnya sama. Kalaupun ada minder pasti ada yang menguatkan. Karena di OMK ini kan bukan hanya sekedar kumpulan organisasi, tapi pasti ada ya pembinaan, ya pendampingan lebih-lebih. Karena kemarin juga ada yang advent kemarin ya, juga ada pendalaman advent bersama, dan itu menurut saya sungguh-sungguh mengajak semuanya untuk menyadari kebersamaan. Maka kalau saya katakan ada yang minder, coba dulu. Karena Anda masih muda, harus berani melangkah. Kalau di situ Anda melangkah, lalu Anda bisa lihat. Dan ternyata Anda tidak perlu minder. Kita sama-sama manusia. Apalagi kita sama-sama seiman. Dan pasti saya yakin OMK juga mengajak semua orang yang terlibat juga berkata. Dan itu terjadi. Ya. Yang prestasi kemarin ya, mereka membuat film. Apa Jalan Salib. Itu kan banyak saya terharu yang lihat komennya itu ya. Saya menangis dan itu mereka. Dan mereka juga on ya, artinya jam berapa jam syuting jam 3 pagi, jam dini hari mereka lakukan itu menurut saya ada semangat dan itu yang menurut saya memang ada dalam diri mereka. Itu siapapun bisa, hanya perlu memang untuk berani melangkah. Tidak usah dipikir terlalu lama. Nanti kalau salah diperbaiki, mumpung masih muda. Jadi kalau nanti sudah tua memperbaiki susah. Masih muda, sudah kalau salah ya nanti diperbaiki. Kan terus begitu. Dan banyak dunianya mereka. Salah, melangkah saja, nanti pasti banyak yang mengingatkan kalau salah. Tapi kalau benar, pasti ya pasti akan lebih bagus. Oke, terkait dengan ini Pak Fran, kira-kira menurut berdasarkan pengamatan Pak Fran, dibandingkan zaman sekarang ya, artinya anak-anak muda sekarang, kalau zaman Pak Fran ketika menjadi katekis, bagaimana antusiasme perkembangan lalu ya apa namanya euforia anak-anak muda pada zaman Pak Fran yang mungkin waktu itu bersama-sama saya Pak Fran ya, bersama-sama saya, tapi dari sisi pengamatan Pak Fran, kira-kira apa yang menjadi dasar perbedaan utama antara generasi mudanya zamannya Mas Karel sekarang dibanding pada zaman Mas Karel dulu kan masyarakat umatnya kan sederhana dan mudah kumpul. Jumlahnya memang banyak. Jadi ketemu orangnya sudah gampang kumpul. Contoh meratakan tempat kita kan
paroki harus punya pendidikan, ada tempat volumenya. Kita kerjasama, meratakan buat lapangan voli. Jadi saya juga selalu hampir nomor 1 ya, walaupun tidak lalu ya. Ulang tahun paroki katedral. Iya, betul. Ini, ya, betul. Kita nanti kompak, sederhana, memang tidak banyak, itu ya mudah sekali. Kalau dibandingkan orang kan karena terlalu banyak ya medsos dan perkembangan pada ekonomi maupun segala macam, bukan mereka memang ya yang membedakan dan masa jelasnya. Oke. Tapi kompaknya ada sih. Dan sampai sekarang memang ada perubahan ke sana, perkembangan kekompakan selalu ada. Cuman memang karena pemudanya itu terlalu banyak ya. Oke, ya. Memang zaman waktu itu prestasi paroki kita cukup bagus ya. Pernah menjadi juara 3 lomba Belajar Mojokerto Surabaya. Iya. Lalu setiap kali ada Uskop Cup, ya Katedral Cup, itu volley selalu nomor 1. Selalu nomor 1. Karena Mas Karel juga bisa memanfaatkan. Kebetulan karena kita juga ada saudara-saudara kita Marini gitu ya. Saudara-saudara kita Marini yang kartu juga cukup banyak. Mereka biasanya olahraganya cukup baik. Sehingga tarik tambang, lalu volley itu pelangganan kita untuk juara. Nah ini mungkin kita bisa elaborasi. Ya, kalau mereka mengadakan itu, ya karena mereka sudah pasti kuat, sehingga kemungkinan besar untuk menjadi menang jauh lebih besar. Itu makanya. Jadi ini tips untuk Anda bila ada lomba-lomba dimanapun Anda ikuti, kita manfaatkan mereka yang di Marini. Yang Katolik juga cukup banyak waktu itu ya. Jadi syukur kepada Tuhan memang pada saat itu apa yang disampaikan Pak Afran itu benar. Karena waktu itu saya juga jadi ketua OMK ya, ketua Mudika ya Pak Afran ya. Ketua Mudika sehingga ya sedikit memberikan ilustrasi pengalamannya mencari prestasi waktu itu. Masih ada pertanyaan lagi? Menarik sekali Romo yang disampaikan oleh Romo begini. Persaudaraan kebersamaan sebagai sesuatu yang penting di gereja Sayuka. Perlukah digagas doa lingkungan virtual separoki? Wow, separoki sebagai manifestasi gereja yang sangat heterogen sehingga semakin kuat persaudaraan di gereja Sayuka yang kita cintai. Ini saya garis bawahi doa lingkungan secara virtual separoki. Ya, kalau soal bentuknya menurut saya sekarang ini sangat kreatif ya. Artinya bagaimana kebersamaan atau persaudaraan ini diupayakan di tiap lingkungan. Dan sebelum pandemi itu sebenarnya kegiatan nikmat sudah sangat beragam. Karena menurut saya, ya di lingkungan itu ya gereja, maka ada pancarodas gereja di sana. Dan kita itu masih cenderung hanya soal liturgia, ya doa, misa arwah, doa arwah itu. Padahal ada 4 yang lain. Di situ juga ada persekutuan juga di situ. Lalu juga ada kesaksian mandiri. Maka saya seringkali guyonan di lingkungan itu saya bilang pujaan perawan di lingkungan itu juga kegiatan lingkungan. Jadi tidak harus suatu keadaan yang disekutukan dengan ibadah gitu. Dan mungkin kalau pujaan teman-teman mereka akan banyak yang ikut. Setuju banyak yang begitu ya, yang itu tidak boleh ditinggalkan juga ya. Tapi perlunya kreativitas. Dan menurut saya lingkungan itu sangat fleksibel semacam itu. Jadi itu yang menurut saya perlu. Maka kebersamaan tidak harus dibawa dalam tataran konsep, tetapi ya tataran langsung. Bagaimana bersama? Namanya bersama ya apa yang menyenangkan bersama. Ya makan, pujaan itu pujaan. Pasti banyak yang kumpul kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau soal bentuknya itu menurut saya sangat berat. Jadi apapun nanti bisa dibuat oleh masing-masing lingkungan atau bahkan oleh para pengurus mau sejauh mana implementasi dari keyakinan kita atau semangat kita untuk persaudaraan. Oke. Jadi intinya memungkinkan gitu Bang ya. Memungkinkan dalam bentuk segala bentuk pertemuannya. Ya. Jadi OMK jangan khawatir, pujaan silahkan didukung oleh Romo Rudi. Ya. Didukung oleh Romo Rudi. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Sudah habis. Baik. Romo, ini saya ajukan juga satu pertanyaan dari panitia kepada Romo.
nilai-nilai iman yang penting yang bagaimana yang dapat kamu bagikan kepada seluruh umat paroki kita tercinta ini sebagai bentuk introspeksi sekaligus juga mengingatkan akan kenangan yang sudah baik dari sejarah perjalanan paroki kita tercinta. Ya, kalau saya ya mau nggak mau kita itu sudah pakai nama yang benar, Santo Yusuf. Itu santo yang luar biasa menurut saya, apalagi didedikasikan sebagai tahun Santo Yusuf oleh banyak sekali orang untuk merenungkan, ya, merefleksikan sejauh mana Santo Yusuf. Maka kita coba untuk melihat itu lebih dalam lagi, karena itu nama paroki kita dan saya yakin kita akan menemukan banyak hal. Dan saya yakin juga dulu ketika diberi nama Santo Yusuf juga pasti ada maksudnya. Tapi kalau saya melihat yang sekarang, ya, tidak salah pilih kita beri Santo Yusuf, karena Santo Yusuf ini tokoh yang luar biasa, tidak banyak bicara, tapi kekuatannya di balik kesehariannya ini, yang kesetiaannya yang penuh tanggung jawab ini yang luar biasa. Jadi bagi saya sebagai umat Santo Yusuf, ya kita punya teladan yang sangat jelas. Kalau kita mau teladan Yesus, Allah ya jelas ya, itu karena iman kita. Tetapi kita punya teladan manusia yang sama, yaitu Santo Yusuf, dan semoga itu menjadi inspirasi semangat itu. Mau jadi apa, mau kayak apa, coba bayangkan Anda jadi Santo Yusuf. Anda nanti jadi seorang ayah yang baik, itu juga semangatnya semangat Santo Yusuf, itu menurut saya luar biasa. Dan itu saya yakin juga sudah diikuti sejak awal. Minimal setiap ulang tahun paroki kita mengingat kembali ya, nama kita itu Santo Yusuf. Saya kira itu. Artinya semangat atau olah kehidupan Santo Yusuf ini juga bisa dilakukan oleh kaum ibu ya, itu. Tidak melulu kami yang bapak di sini, tetapi kaum ibu pun bisa menyemangati atau mengambil semangat kehidupan dari Santo Yusuf ini. Iya, karena Santo Yusuf ini kan kalau dikatakan orang lagi layar ya, dan kebanyakan dari kita ini dua orang di belakang layar yang tampil mungkin hanya beberapa, tetapi di balik layar ini sebenarnya memiliki kekuatan yang besar. Makanya seringkali kalau ada suami yang baik, lihat siapa istrinya, bukan hanya yang lain, tapi yang di belakang ini juga merupakan kekuatan yang besar ya, untuk bisa mendorong, menguatkan, dan memberikan harapan. Ya, baik Pak Fran, kira-kira menurut Pak Fran, hal apa yang menurut kacamata Pak Fran yang perlu kita tingkatkan dalam peneguhan iman bagi umat kita tercinta? Di dalam arti dari sisi pemahaman Pak Fran sebagai seorang tenaga katekis di paroki kami tercinta ini. Jadi kira-kira hal apa yang harus kita perhatikan, hal apa yang harus kita menjadi satu hal yang sangat diutamakan, gitu Pak Fran. Menyambung Romo tadi, kebetulan Romo paroki kita ini namanya Santo Yusuf ya, ikuti atau teladani keluarga Santo Yusuf. Minimal dalam doa, baik di keluarga maupun di lingkungan. Itu harus kita teladani. Ya, kira-kira. Mas Karel, kira-kira ekspektasi Anda terhadap OMK apa, Mas? Kita semakin mau Apakah dalam arti apa nih? kalau misalnya ya kita mencoba kita gitu. Ya, kalau punya susah apa dari saling suka. Semakin aktif gitu sih Pak. Kira-kira ya menjadi suatu benturan nggak kira-kira? Mas Karel tadi, ekspektasi Mas Karel tadi terhadap realita yang harus dihadapi atau dirasakan oleh anak-anak OMK ini. Sih enggak, tapi kalau terwujudkan sepertinya masih belum. Kalau masih kumpul aktif mungkin kan yang terdaftar kita tuh ada sekitar 200 sekian, kan terdaftarnya baru sekitar 80, 100. Yang lainnya cuma sekedar ada, tapi nggak akan gitu sih. Datang dari itu maksudnya gimana Mas? Kalau pas ada acara datang, tapi nanti kalau pas acara selesai pergi. Nah, sekarang maunya bagaimana? Maunya gimana? Terusnya solusi juga. Jadi kayak setelah kita ada scanning, ada apa, jadi udah ngasih ngawati kemudian betul bertugas. Nggak cuma di paroki aja, kan di apel nggak bisa. Apel itu ada 2 apel yang aktif sekarang kira scanning. Kita juga ngurus pendataan umat, kan dari wadahnya. Jadi
Jangan cuma mau ikut yang besar aja, tapi tiap hari konsisten juga harus. Oke, terima kasih Mas Gareth. Baik Bapak Ibu, kita masuk sesi yang terakhir. Jadi nanti kita akan lihat sejenak beberapa saat. Oh, masih ada satu pertanyaan. Oke, kita tunda dulu rahatnya deh. Satu pertanyaan dari Ibu Sinta Roida. Selamat pagi untuk Pak Fran nih Pak Fran. Kira-kira apa kiat-kiat yang akan dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan umat di wilayah maupun di lingkungan dan paroki di masa pandemi yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir? Terima kasih sebelumnya Pak, dan selamat ulang tahun buat paroki Santo Yusuf yang ke-30 tahun. Semoga semakin memancarkan kasih karunia Tuhan berkat dalam Gusti. Matur nuwun Bu Sinta Roida, berkat dalam juga untuk seluruh keluarga ya Bu. Silakan Pak Fran. Ya, ini musuhnya keren ini ya Pak. Ya, Pertanyaan enggak salah lama ya. Iya, yang penting menjadi orang Katolik, hidup di lingkungan, jangan bersembunyi di belakang temannya. Harus tampil. Tampil menjadi orang Katolik sehingga orang lain itu tahu, oh orang ini punya keterangan cukup bagus, pantas dipilih. Ya, itu yang paling penting. Ya. Dan tapi ingat bahwa perkembangan para kita ini dari dulu sampai sekarang sekian banyak ribu orang, ya. Ini mungkin memang bukan karena pendalaman iman kita di para ini, tapi memang ingat bahwa ini juga salah satu perkembangan perumahan. Wah, ini orang berkena aku sebut batin, tetapi juga banyak pindahan urbanisasi. Nah, oleh karena itu Ibu, kalau apa tadi pertanyaannya? Meningkatkan umat ya. Bapak Ibu harus tampil di lingkungan sehingga ada yang tahu, jangan sampai sembunyi. Tapi ingat bahwa orang rajin butuh umat atau gereja itu orang rajin. Tapi jangan sampai keranjingan. Orang keranjingan itu adalah orang yang tidak rajin. Apa-apa semua diatur. Apa-apa semua ikut aturan, semua terbengkelai semuanya. Jangan sampai orang rajin boleh, dan itu dibutuhkan oleh gereja. Tapi jangan keranjingan. Ya, artinya semua diberi kesempatan pada orang lain sehingga dengan demikian organisasi di lingkungan itu berjalan. Siap, jam saja saya ngomong. Harus Pak Ipan dan baik, Bapak Ibu, kita sejenak, jangan berpindah dari tempat Anda. Kita masih ada satu sesi terakhir, sekaligus juga pengumuman hasil pemenang Doorpress atas pertanyaan yang Bapak Ibu telah sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu, kita sejenak, kita dengarkan dan kita beristirahat sejenak. Baik, selamat siang Bapak Ibu, kita jumpa lagi dan kita sampai pada sesi yang terakhir, sesi yang penutup pada hari kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, atas titipan dari panitia, nanti para pemenang Doorpress untuk yang mengajukan pertanyaan pada sesi webinar siang hari ini nanti akan langsung diumumkan oleh panitia yang akan disampaikan sekurang-kurangnya paling lambat nanti pada tanggal 2 Mei bersama dengan misa syukur sekaligus juga penerimaan sakramen penguatan oleh Bapak Uskup Surabaya di Gereja Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Lalu yang kedua Bapak Ibu keterkaitan dengan lomba video keluarga yang bertema tentang Ite et Yosef. Oleh panitia telah ditetapkan sebagai pemenang sebagai berikut. Juara tiga nantinya akan memperoleh uang tunai sebesar 1 juta rupiah diraih oleh Ibu Heritri, juara 3. Ibu Heritri, Profesia dan selamat atas kemenangannya dalam lomba video bertema keluarga dengan tema utama Ite et Yosef. Kemudian juara kedua akan memperoleh uang sebesar 1.250.000 rupiah dimenangkan oleh keluarga Bapak Arif. Komisial Arif ada memenangkan sebagai juara 2 dalam lomba video keluarga dan terpilih sebagai juara 1 yang terbaik dan akan memperoleh uang sebesar 1.500.000 rupiah dimenangkan oleh Bapak Rusdi.
Selamat Pak Rusdi, siap Anda karena Anda telah berhasil memenangkan lomba video keluarga yang diselenggarakan dalam rangkaian hari ulang tahun paroki kita tercinta. Spesial kepada para pemenang, yang pertama keluarga dari Pak Rusdi Saptana, juara 1, kemudian juara 2 Bapak Arif Kurniawan, dan juara 3 keluarga dari Bu Pauline dari Spesial. Hasil kemenangan Bapak Ibu akan dikirimkan langsung oleh panitia. Kita tunggu kita dan kehidupan Anda, semoga memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Baik Bapak Ibu. Oh, masih ada satu pertanyaan terakhir ya, terakhir. Satu pertanyaan proses, nanti ngomong gak enak nanti prosesnya. Ini pertanyaan sekaligus jawaban. Itu saudara Rudi. Nomor Rudi ini di apostrof atas namanya. Jadi Rudi Anada, RUDIANABA. Untuk Romo, R, Roh Kudus telah datang. U, untuk umat paroki Sayuka. D, dari seminari tugas panggilan menjadi. I, imam atau Romo. A, Allah Roh Kudus telah datang. N, niat baik murid Yesus. A, akan terwujud dan terkabul. Dari D, doa-doa umatmu. Amin. Ya, ini kalau siji lah, kasih lagi siji lah. Ya, apa ini? Benar ya. Pertanyaannya, masa atau kendaraan yang paling berkesan sebagai imam Romo bisa sampai dengan berjalan di paroki Sayuka? Apa Romo? Maksudnya? Ya. Berkesan ya. Yang paling berkesan ya menurut saya semua perjalanan itu ada uniknya masing-masing ya. Kalau dibilang berkesan ya tentu semua tugas di awal itu sedikit deg-degan. Waktu pertama di Ngagel, lalu sempat sebentar di sana, lalu ke Karangpilang itu ya bikin deg-degan. Tapi menurut saya kalau berkesan ya semua pengalaman unik ya menurut saya. Itu yang selalu saya renungkan, refleksikan ya, memberikan pengetahuan. Dan itu yang buat akhirnya saya berkesan. Oke. Ya ternyata di Karangpilang semacam ini ya. Dulu saya di Ngagel semacam ini dan ya seperti itu. Oke. Alhamdulillah Romo. Baik. Untuk mengakhiri sesi webinar kita siang hari ini, tadi Romo Rudi sudah menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan yang disampaikan semangat imamat yang muncul dan dengan Romo Rudi menjadi seorang imam. Kemudian yang terakhir sebagai Pak Fran, mungkin ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan Pak Fran kepada kami semua, titipan sekaligus juga semangat dari para sesepuh, para kini untuk kita semuanya. Silakan Pak Fran. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada paroki Santo Yusuf hari ini telah mengadakan acara ini. Saya hanya berpikir bahwa makin hari makin hidup paroki ini, dan saya berharap supaya keadaan semacam ini, kebiasaan-kebiasaan semacam ini harap ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir Mas sekarang, harapan Anda atau keinginan Anda untuk masa depan gereja dan paroki kita tercinta. Semoga kami kaum muda bisa meneruskan tongkat estafet yang telah diberikan sama senior, sama Pak Cipta dan teman-teman. Untuk biasa buat kita semua. Oke. Baik, terima kasih Mas Karel. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya kita sampai juga di penghujung seluruh rangkaian acara webinar kita siang hari ini yang bertemakan dari masa ke masa perjalanan panjang sejarah paroki kita tercinta yang ke-30 tahun ini. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Rudi, terima kasih telah hadir bersama kami, Pak Fran. Bulan dulu sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Semoga semangat muda tetap ada di tempat Mas Karel dan menjadikan estafet perjalanan gereja kita menjadi lebih baik. Terima kasih semuanya Bapak Romo. Ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya kita sampai pada penghujung acara kita pada siang hari ini. Saya dan Pak Karyanto sebagai moderator dalam acara ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan juga mohon maaf bila ada kata bila kami ingatkan. Dan satu harapan, semoga gereja kita tumbuh berkembang menjadi paroki yang besar dengan kehidupan kesatuan umat setiap umat yang ada di paroki kita tercinta. Dan akhirnya paroki ini tumbuh subur, memberikan yang terbaik bagi pelayanan karya pastoral bagi Bapak Ibu sekalian.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita ucap selamat siang dan salam sehat untuk keluarga. Amin.